Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Malang, kelas 3A, ini mempresentasikan salah satu contoh sengketa internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum internasional yang diampu oleh Bu Cekli Setia Pratiwi selaku dosen mata kuliah hukum internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelum kami memulai presentasi pada kali ini, alangkah baiknya saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Intan Kurnia Sapitri dengan NIM 020, lalu ada Denny Nurwahid dengan NIM 027, lalu ada Tegar Rahman Syarif dengan NIM 043, lalu selanjutnya ada Konita Nabila Rizky dengan NIM 052, dan ada Jessica Widiala Rosa dengan NIM 053, dan ada Melati Nurhaliza Mai dengan NIM 055. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi ini dari pendahuluan yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Intan Kurnia Sapitri, dengan NIM 020. Pada pendahuluan, saya akan menjelaskan tentang topik apa yang akan dibahas dan apa alasan kami memilih topik itu. Pada PPT ini akan memaparkan pembahasan mengenai sengketa yang terjadi di Afghanistan, yaitu konflik antara kelompok Taliban dengan Amerika Serikat. Lalu alasan kami memilih topik tersebut untuk dijadikan suatu pembahasan adalah selain konflik yang terjadi antara kelompok Taliban dengan Amerika Serikat ini telah berlangsung bertahun-tahun dan telah mengalami berbagai upaya penyelesaian, di dalam topik ini ada beberapa poin yang menarik bagi kelompok kami untuk dijadikan alasan mengapa kami memilih sengketa Afghanistan ini untuk dipresentasikan. Poin-poin tersebut yakni seperti motivasi apa yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan kelompok Taliban untuk melakukan penyerangan di Afghanistan, dan mengapa Amerika Serikat menggunakan kelompok Taliban untuk merebutkan Afghanistan, dan jika mereka keduanya pernah bersatu bersama-sama dalam upaya memperebutkan Afghanistan, mengapa malah keduanya kini terlibat satu sama lain di dalam sengketa tersebut. Lalu apa strategi yang dilakukan oleh kelompok Taliban ini untuk melakukan penyerangan di Afghanistan, dan apakah kedua pihak ini pernah sebelumnya mengadakan atau menandatangani suatu perjanjian perdamaian atau upaya penyelesaian apa yang dilakukan di dalam sengketa ini. Poin-poin tersebutlah yang membuat kami, kelompok 9, memilih topik sengketa Afghanistan, konflik antara kelompok Taliban dengan Amerika Serikat ini untuk dijadikan sebuah pembahasan di dalam presentasi kali ini. Lalu materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya sendiri. Untuk tempat dan waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Intan. Di sini saya Jessica Widiala Rosa, NIM 053, akan menjelaskan mengenai gambaran singkat tentang sengketa internasional yang kelompok kami pilih. Pertama, kelompok kami memilih sengketa antara Amerika Serikat dan kelompok Taliban yang berada di Afghanistan. Di sini terdapat peta negara bersengketa, yang di sebelah kiri ada peta negara Afghanistan dan di sebelah kanan ada peta negara Amerika Serikat. Kemudian ada gambaran kasus konflik. Perang Afghanistan sendiri dimulai pada 7 Oktober 2001 sampai dengan 15 Agustus 2021, yakni kurang lebih selama 20 tahun yang selalu berlokasi di Afghanistan. Lalu hasil dari peperangan tersebut, yang pertama ada kemenangan oleh kelompok Taliban, Al-Qaeda, dan Mujahidin Internasional. Yang kedua ada kejatuhan Afghanistan. Kejatuhan ini ditandai dengan berhasilnya dikuasainya wilayah Afghanistan oleh kelompok Taliban melalui negosiasi dengan pemerintah Afghanistan terkait penyerahan kekuasaan secara damai. Dan yang ketiga ada Presiden Afghanistan bersama para pejabat dan beberapa diplomat Amerika Serikat di Afghanistan
segera dievakuasi serta meninggalkan Afghanistan. Kemudian latar belakang di sini yang pertama adalah munculnya Taliban. Taliban muncul ke permukaan dari wilayah perbatasan Pakistan Utara dan Afghanistan Barat daya di awal 1990-an. Kelompok Taliban sendiri bertekad memerangi korupsi dan memulihkan keamanan bagi warga Afghanistan yang telah menderita akibat perang saudara. Yang kedua, ada gerakan Taliban disebut hanya sebagai Taliban atau Taliban dalam bahasa Persia dan Pashtun yang berarti pelajar. Para anggotanya menyebutkan organisasi ini secara resmi sebagai Keamiran Islam Afghanistan, yang mana organisasi ini berupa gerakan nasionalis Islam Deobandi, pendukung Pashtun yang secara efektif menguasai hampir seluruh wilayah Afghanistan sejak tahun 1996 sampai dengan 2001, serta kembali menguasai Afghanistan pada tahun 2021. Yang ketiga, kelompok Taliban dibentuk pada September 1994 dan mendapat pengakuan diplomatik hanya dari 3 negara. Tiga negara tersebut yaitu Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Arab Saudi, serta pemerintah Republik Ikeria yang tidak diakui oleh negara. Yang keempat, gerakan ini berasal dari Pashtun di Afghanistan, serta Provinsi Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan, dan juga mencakup banyak sukarelawan dari Arab, Eurasia, serta Asia Selatan. Nah, ini latar belakang Perang Afghanistan di tahun 2001. Yang pertama, adanya serangan ke Menara WTC Amerika Serikat pada 11 September. Pada 11 September 2021 tepatnya, dunia dibawakan adanya serangan terorisme yang membajak 4 pesawat dan penumpang. Para pembajak tersebut merupakan kelompok militan Islam Al-Qaeda. Peristiwa ini merupakan sebuah misi bunuh diri di mana para pembajak tersebut sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara World Trade Center di New York City. Kedua menara yang menjulang tersebut kemudian runtuh dalam kurun waktu hanya 2 jam. Selain itu, para pembajak pun menabrakkan pesawat ketiga ke Pentagon Arlington di Virginia. Pesawat keempat yang seharusnya menabrak Washington DC karena seseorang penumpang berusaha mengambil alih penerbangan unit Airlines penerbangan 93, kemudian jatuh di dekat lapangan Sundsville, Pennsylvania, dan gagal mencapai tujuannya. Pada peristiwa ini, jumlah korban tewas mencapai 3.000 orang dan merupakan serangan teroris paling dahsyat sepanjang sejarah dunia. Yang kedua, perang melawan terorisme. Pasca serangan 11 September 2001 membawa dampak yang fundamental terhadap kancah perpolitikan internasional. Dengan insiden tersebut kemudian membawa dampak tersendiri akan adanya sebuah bentuk respon perang melawan terorisme. Apalagi berdasarkan data korban serangan 11 September, terorisme berpotensi pada penyerangan massal yang membahayakan kehidupan manusia. Yang ketiga ada penggulingan gerakan Taliban. Aktor serangan yang mendalangi teror 11 September sudah dipastikan ialah Al-Qaeda, yang merupakan organisasi yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Namun, untuk menemukan markas Al-Qaeda yang berbasis di Afghanistan, tentara NATO dihalangi oleh kelompok Taliban yang berusaha melindungi kelompok Al-Qaeda. Karena itulah, kemudian pasukan NATO menyerang Afghanistan dan berusaha menghancurkan pasukan militan Taliban. Kelompok Taliban sendiri pada awalnya berdiri karena mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Pakistan. Yang keempat, gerakan terorisme Al-Qaeda. Al-Qaeda dianggap sebagai dalang dari serangan WTC yang terjadi pada 11 September 2001. Al-Qaeda merupakan organisasi paramiliter fundamentalis Islam Sunni yang salah satu tujuan utamanya adalah mengutangi pengaruh luar terhadap kepentingan Islam. Al-Qaeda sendiri merupakan tergolong organisasi teroris internasional oleh Amerika, Uni Eropa, dan PBB. Meskipun pada awalnya tidak mengakui terlibat dalam serang 12 September 2001,
Namun secara mengejutkan pada 2004, Osama bin Laden yang awalnya menolak terlibat kemudian mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang terjadi tersebut. Ia menyatakan bahwa alasan di balik serangan tersebut adalah dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, keberadaan tentara Amerika Serikat di Arab Saudi, dan sanksi terhadap Irak. Amerika Serikat kemudian merespon pernyataan ini dengan melakukan perang terhadap teror dan melancarkan serangan ke Afghanistan dan menggulungkan kelompok Taliban yang berusaha melindungi Al-Qaeda. Kemudian, pokok permasalahan sehingga menjadi sengketa. Yang pertama, akar konflik yang terjadi di Afghanistan adalah terkait tragedi 11 September. Saat itu Amerika Serikat mencari dalang pengeboman gedung World Trade Center. Yang kedua, Amerika Serikat memulai kampanye perang melawan terorisme dengan tujuan menggulingkan kekuasaan kelompok Taliban yang dituduh melindungi Al-Qaeda serta untuk menangkap Osama bin Laden. Yang ketiga, Presiden Amerika Serikat George W. Bush meminta Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden, tetapi Taliban menolak. Di sini Taliban meminta bukti-bukti yang telah jelas kepada Amerika Serikat. Namun kali ini Amerika Serikat menolak dan menganggap permintaan Taliban sebagai hal yang mengulur-ngulur waktu. Yang keempat, Taliban tidak mau menyerahkan Osama bin Laden pada Amerika, sehingga Amerika menyerang Taliban. AS meminta Taliban untuk menyerahkan Osama, namun pada orang Afghanistan memiliki adat yang tidak menyerahkan tamunya dan akan selalu menjaga tamunya. Saat itu Taliban menganggap Osama sebagai tamu di Afghanistan, sehingga tidak diserahkan begitu saja. Oleh karena itu, tidak menyerahkan Osama bin Laden dan tetap membantunya. AS kemudian menyerang Afghanistan atas AS melakukan penyerangan Afghanistan dan pemerintah Taliban saat itu, dan terjadilah perang selama 20 tahun. Yang kelima, Taliban merasa diberangi oleh Amerika, sehingga mereka melawan lewat perang. Perang Afghanistan berakhir setelah 2 dekade, ditandai dengan penarikan pasukan Amerika Serikat dan dari Afghanistan, dan Presiden Afghanistan beserta para pejabat meninggalkan Afghanistan pada 15 Agustus 2021. Di sini terlihat peta hasil dari sengketa yang mana melalui riset BBC pada tahun 2017 mengenai wilayah kendali Taliban, hal tersebut kelompok Taliban hanya sedikit menguasai wilayah dari Afghanistan. Dan gambar sebelah kanan bersumber dari riset BBC juga pada tanggal 9 Juli sampai 23 Juli 2021 mengenai wilayah kendali Taliban, yang mana Taliban sudah banyak menguasai dan merebutkan wilayah Afghanistan. Dan di sini sama seperti sebelumnya melalui riset BBC, yakni pada tanggal 15 Agustus 2021 mengenai wilayah kendali Taliban, yang mana kelompok Taliban menduduki sebagian besar wilayah Afghanistan. Dan gambar di sebelah kanan, melalui riset BBC pada tanggal 16 Agustus 2021, kelompok Taliban berada di puncak untuk menguasai wilayah Afghanistan. Sekian dari saya untuk materi berikutnya tentang kajian teori, saya persilakan kepada Konita Nabila Rizky untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Jessica. Di sini saya Konita Nabila Rizky, NIM 052, akan menjelaskan tentang kajian teori penyelesaian sengketa internasional. Pertama, saya akan menjelaskan tentang peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional. Peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Berdasarkan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, setiap sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Selanjutnya, pada pasal 33 Piagam PBB, bahwa penyelesaian sengketa secara damai itu dibedakan menjadi dua, yaitu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang pertama ada negosiasi, yaitu penyelesaian dengan upaya mempelajari dan proses tawar-menawar untuk mencapai suatu kesepakatan hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Salah satu penyelesaian yang
banyak digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional, karena dengan cara ini para pihak itu dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya, dan setiap penyelesaiannya itu didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihaknya. Tetapi dalam negosiasi ini memiliki kelemahan. Apabila kedudukan para pihak itu tidak seimbang, pihak yang kuat itu akan menekan pihak yang lemah, dan proses yang memakan waktu yang lama. Yang kedua ada mediasi, yaitu cara penyelesaian itu melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga atau mediator. Mediator ini sebagai memberikan informasi dan usulan penyelesaian sengketa. Kelemahan dari mediasi ini, cara ini apabila mediator itu bersifat berpihak pada salah satu pihak saja, membuat proses mediasi ini semakin lama. Yang ketiga ada good fight, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar pihak yang menyelesaikan sengketanya itu dengan negosiasi. Negara yang menawarkan jasa baiknya itu tidak ikut secara langsung dalam perundingan, tetapi hanya menyiapkan dan mengambil langkah-langkah yang perlu agar negara-negara yang bersengketa ini bertemu dan merundingkan sengketanya. Yang keempat itu ada pencarian fakta. Cara ini tuh digunakan apabila konsultasi atau negosiasi ini telah dilakukan, tapi tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Cara penyelesaiannya itu yaitu dengan meminta bantuan pada pihak ketiga untuk menemukan fakta-fakta yang diharapkan dapat memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa tersebut. Yang terakhir ada konsiliasi, yaitu suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi tersebut tuh bisa dari yang sudah berlembaga atau ad hoc yang sementara yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun putusannya tidak mengikat para pihak tersebut. Next. B ada penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Yang pertama itu melalui arbitrase, yaitu penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang sifatnya netral, serta putusan yang dikeluarkan itu sifatnya final dan mengikat. Pemilihan arbitrator atau pihak ketiga ini sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Biasanya arbitrator itu dipilih adalah mereka yang telah ahli mengenai pokok-pokok sengketa dan disyaratkan itu bersifat netral. Arbitrase memiliki kebebasan kepada para pihaknya untuk memilih hukum yang akan diterapkan oleh badan arbitrase. Yang kedua, melalui Mahkamah Internasional, merupakan penyelesaian sengketa dengan cara hukum di mana para pihak itu dapat mengajukan pertikaiannya kepada Mahkamah Internasional. Penggunaan cara ini tuh digunakan apabila cara-cara penyelesaian yang sebelumnya itu sudah dilakukan tapi tidak memberikan hasil. Sekian dari penyampaian materi saya. Yang selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Melati Nurhalisa. Mohon maaf untuk Melati, mikrofonnya masih di mute. Pada tahun 2018, Amerika Serikat secara tiba-tiba mengubah pola interaksi dengan kelompok Taliban dengan melakukan negosiasi damai. Proses negosiasi berlangsung secara intensif hingga tercapainya konsensus membentuk perjanjian damai antara Amerika Serikat dengan Taliban. Hingga Amerika Serikat mengambil langkah menghentikan invasi di Afghanistan dan memperkuat komitmennya dengan membentuk perjanjian damai dengan Taliban. Pasca invasi terpanjang Amerika Serikat di Afghanistan, yaitu 18 tahun, Amerika Serikat mengubah strategi di Afghanistan dengan menghentikan invasi dan mempertegas komitmennya melalui perjanjian damai dengan Taliban. Perjanjian damai dilaksanakan di Qatar, Doha, 29 Februari 2020. Adapun poin perjanjian damai Amerika Serikat dengan Taliban membahas terkait yang pertama, upaya penarikan pasukan Amerika Serikat dan koalisinya secara bertahap.
Yang kedua, melakukan upaya gencatan senjata. Yang ketiga, negosiasi intra-Afghanistan untuk membahas secara komprehensif keamanan Afghanistan. Dan yang terakhir, poin terakhir sebagai tujuan yang diharapkan adalah menjadikan Afghanistan sebagai wilayah yang aman dari kelompok teror sehingga tidak mengganggu stabilitas keamanan Afghanistan, Amerika Serikat, dan juga sekutunya. Perjanjian damai ini merupakan upaya Amerika Serikat untuk mengakhiri invasi secara bertanggung jawab dan membentuk konsensus bersama Taliban untuk memenuhi kepentingannya. Dalam perjanjian damai terdapat berdampak pada Amerika Serikat yang mendapatkan keuntungan dalam menghentikan anggaran militer di Afghanistan yang tercatat menjadi pengeluaran yang besar selama 18 tahun di Afghanistan, penghentian anggaran militer di Afghanistan, kemudian memberikan peluang agar Amerika Serikat meredistribusikan anggaran militer di wilayah lainnya atau merelokasikan anggaran militer untuk kepentingan yang lebih menguntungkan. Kemudian keuntungan yang menjadi pertimbangan lainnya adalah menghentikan krisis pasukan sebagai akibat dari invasi. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Denny. Untuk Denny, dipersilakan. Terima kasih. Saya selanjutnya akan membahas tentang mengenai kesepakatan yang dicapai dari konsensus atau penyelesaian konflik yang ada di Afghanistan. Di sini saya Denny Marwahid, NIM 2027. Yang pertama adalah jalur mitigasi penyelesaian konflik Taliban versus Amerika Serikat di Afghanistan dan implikasi dari penyelesaian tersebut. Sebelum membahas lebih jauh mengenai konflik atau jalur mitigasinya, jalur mitigasi itu merupakan proses penyelesaian perkara dalam dunia hukum di luar pengadilan. Kalau kita membicarakan tentang hukum dalam tataran positif di hukum Indonesia, dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa, pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian perkara atau alternatif dispute resolution adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli dan hal-hal yang telah disebutkan oleh pembicara ketiga tadi. Nah, dalam hal ini keuntungan penyelesaian perkara konflik internasional dengan jalur non-litigasi adalah yang pertama, yang pertama yaitu para pihak yang terlibat bebas menentukan dan merumuskan hal-hal yang menurutnya saling menguntungkan. Yang kedua, tidak ada atau tidak terdapat rasa terpaksa saat menjalankan hasil daripada suatu perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga ialah bebas dan tidak terikat serta dapat berubah sewaktu-waktu apabila para pihak menghendaki atau menginginkannya. Yang keempat yaitu keputusan yang dihasilkan dengan cepat dan tepat. Artinya keputusan yang dihasilkan tidak selamat pada saat proses penyelesaian di dalam pengadilan dan keputusannya pun akan tepat. Yang terakhir yaitu mengupayakan resolusi atau solusi terbaik dari para pihak. Selanjutnya sejarah dimulainya perdamaian. Nah, permulaan perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini Taliban dengan Amerika Serikat dimulai pada Januari 2012, di mana Taliban melakukan kesepakatan untuk mendirikan dan membuka kantor di negara Qatar, sehingga hal tersebut oleh Amerika dipandang sebagai jalan untuk membicarakan damai. Namun ide untuk melakukan perdamaian tersebut ditolak keras oleh Taliban. Nah, selanjutnya sejarah. Pada tahun 2019, Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan petinggi Taliban untuk membicarakan kesepakatan penarikan pasukan dari Afghanistan dengan imbalan bahwa Taliban memblokir kelompok teroris yang ada di Afghanistan. Namun, di tahun yang sama, kesepakatan ini gagal dan diputuskan oleh Donald Trump karena setelah pembicaraan damai tersebut terdapat
seseorang tentara Amerika Serikat yang tewas diserang Taliban. Di awal tahun 2020 yang bertepatan dengan tanggal 29 Februari, Amerika Serikat dengan Taliban telah berhasil memenuhi kata sepakat dan menandatangani perjanjian damai. Negosiasi dan kesepakatan perdamaian tersebut terjadi di Doha, yaitu di negara Qatar, dengan dihadiri oleh Sekretaris Negara Amerika Serikat yaitu Mike Pompeo dan dihadiri juga oleh wakil pemimpin Taliban yaitu Mullah Baradar. Pembicaraan perdamaian tersebut selanjutnya pembicaraan damai tersebut menghasilkan suatu kesepakatan, yaitu antara lain yang pertama memastikan dan menjamin wilayah Afghanistan tidak untuk dipakai menyerang Amerika Serikat dan sekutu Amerika Serikat. Yang kedua, penarikan pasukan Amerika Serikat dari wilayah Afghanistan beserta mekanisme penarikannya. Yang ketiga ialah keikutsertaan Taliban dalam perundingan intra-Afghanistan. Dalam hal ini intra-Afghanistan dalam hal menentukan wilayah, menentukan kekuasaan, menentukan kepemimpinan dalam lingkup negara Afghanistan. Yang keempat yaitu membicarakan gencatan senjata dan negosiasi dengan intra-Afghanistan. Dalam hal ini intra-Afghanistan yaitu militer atau militansi daripada negara Afghanistannya sendiri, bukan daripada Amerika. Nah, yang terakhir yaitu hasil daripada kesepakatan atau pembicaraan perdamaian tersebut, 5.000 tahanan Taliban akan ditukar dengan 1.000 tawanan pasukan keamanan Afghanistan dan sanksi terhadap kelompok militan Islam akan dicabut. Next. Ya, yang selanjutnya yaitu faktor pendorong Amerika Serikat melakukan dan menyepakati hasil perdamaian tersebut yang bertepatan atau yang dilaksanakan di kota Doha, negara Qatar, di mana dalam hal tersebut Amerika mendorong untuk melakukan dan menyepakati hasil perdamaian tersebut antara lain yaitu kerugian yang diderita Amerika Serikat selama 20 tahun lebih berperang dengan Taliban dengan rincian kerugian tersebut sekitar 978 miliar US dollar. Yang kedua, mengakibatkan banyaknya korban dari tentara Amerika Serikat yang tewas dalam pertempuran hingga 2.300 korban meninggal. Yang ketiga, seruan daripada warga Amerika Serikat sendiri untuk menghentikan peperangan tersebut. Yang keempat, menghindari nasib seperti negara-negara yang sebelumnya telah memerangi kelompok Taliban ini, yaitu negara Uni Soviet yang juga melawan Taliban hingga merugikan negaranya dan akhirnya terpecah belah. Selanjutnya, implikasi atau dampak penyelesaian dari hasil kesepakatan tersebut terhadap global. Yang pertama, terusirnya sebagai pecundang Amerika Serikat dan terbukti gagal berkontribusi bagi stabilisasi jangka panjang bagi wilayah yang disebut sebagai kuburan para panglima perang. Dalam hal ini negara Afghanistan yang dimana sebelum-sebelumnya telah terjadi banyak konflik. Yang kedua, berkuasanya kembali Taliban menyebabkan absennya kekuasaan Barat, yaitu sebelum Amerika menyerang Taliban, sebelumnya telah didahului oleh Uni Soviet dan negara-negara Barat lainnya yang juga ingin menginvasi negara Afghanistan namun dihadang oleh kelompok Taliban. Nah, yang ketiga yaitu kepergian Amerika Serikat ini akan meningkatkan pengaruh China dan Iran seteru Amerika Serikat di negeri mayoritas Sunni itu. Perkembangan ini akan memperluas pengaruh Syiah di kekuasaan Timur Tengah pasca pemilu di Irak dan Lebanon dan juga di Libya, Yaman, Syria, dan di negara Teluk. Selanjutnya, Afghanistan akan menjadi sumber instabilitas baru di kawasan setelah Irak, Libya, dan Yaman, di mana negara-negara yang disebutkan barusan, yaitu negara yang selalu pada beberapa dekade selalu berperang. Kedekatan kelompok konservatif Taliban dan Iran tidak otomatis menciptakan rekonsiliasi Sunni dan Syiah di Timur Tengah yang dipicu perebutan hegemoni antara Arab Saudi atau Saudi Arabia versus Iran sebagai middle power yang bangkit. Selanjutnya, Afghanistan akan terus memperlihatkan diri sebagai negeri yang tidak pernah berhenti dari pergolakan, dari peperangan akibat sekteritarianisme dan proxy war negara asing. Yang terakhir,
mengalirnya gelombang pengungsi-pengungsi hebat dari negara-negara Afghanistan, dari negara-negara yang selalu terlibat konflik ke seluruh penjuru dunia termasuk di negara Indonesia. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dibahas atau dikaitkan mengenai teori dan fakta yang di lapangan oleh Tegar Farmansyah Arif. Kepada Tegar dipersilakan. Baik, terima kasih Denny. Saya Tegar Rahman Syarif, NIM 043, ingin menyimpulkan konflik tersebut. Dari penjelasan kasus sengketa konflik Afghanistan, bisa diambil kesimpulannya jika akar konflik yang terjadi di Afghanistan adalah terkait tragedi 11/9. Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Setiap sengketa internasional berdasarkan pasal 2 ayat 3 PBB harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai tersebut berdasarkan pasal 33 Piagam PBB dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, good fight, pencarian fakta, konsiliasi, dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan cara melalui arbitrase dan melalui mahkamah internasional. Dalam sengketa konflik Afghanistan, ada penjelasan yang dapat dipetik, yakni jangan pernah memulai perang dalam situasi emosional sekedar memenuhi ekspektasi publik atau untuk mencapai tujuan jangka pendek dalam politik domestik. Menggunakan perang untuk tujuan perubahan politik di negara target tidak akan efektif tanpa dukungan dan kemauan masyarakat di negara tersebut. Perang di Afghanistan membuktikan bahwa satupun negara besar sanggup bertahan dalam perang yang berkepanjangan. Perang yang lama memakan biaya ekonomi besar, mengorbankan pasukan dalam jumlah banyak, dan perlahan menggerus dukungan maupun kepercayaan publik di dalam negeri, dan tidak terlalu bergantung kepada negara-negara besar. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjelaskan beberapa materi tersebut. Berakhirlah presentasi kami pada kali ini tentang sengketa Afghanistan yang antara kelompok Taliban dengan Amerika. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.